Langit Jakarta malam itu diselimuti mendung pekat, seolah ikut menyimpan rahasia yang enggan terungkap. Di sudut sebuah kafe kecil di bilangan Menteng, Harso Kristanto menyesap kopinya dengan gelisah. Matanya terus mengawasi pintu masuk, menunggu seseorang yang mengaku memiliki informasi yang akan mengguncang negara. Ia sudah terbiasa bertemu dengan narasumber anonim, tapi kali ini berbeda. Nada suara di telepon begitu terdesak, seolah orang di seberang sedang dikejar maut. Beberapa menit kemudian, seorang pria berjaket hitam dengan topi yang ditarik rendah melangkah masuk. Ia duduk di hadapan Harso tanpa menyapa, hanya menyerahkan sebuah amplop coklat yang tebal. "Ini semua yang kau butuhkan," bisiknya, napasnya tersengal. Harso membuka amplop itu dengan hati-hati. Di dalamnya, terdapat tumpukan dokumen fotokopi, beberapa rekaman transaksi, dan yang paling mencengangkan, sebuah catatan tangan yang merinci skema korupsi dalam mega proyek infrastruktur yang telah lama dicurigai sebagai ladang pencucian uang elit politik. Harso menahan napas saat membaca beberapa lembar pertama. Angka-angka itu mencengangkan. Dana proyek yang seharusnya digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan ternyata dialirkan ke rekening luar negeri milik kroni partai penguasa. Ada nama-nama yang disebutkan secara gamblang, menteri, pejabat tinggi, bahkan seorang tokoh yang selama ini dilulukan sebagai simbol demokrasi. Jika ini benar, maka yang terjadi bukan sekadar korupsi biasa, melainkan persekongkolan tingkat tinggi yang telah menggerogoti negara selama bertahun-tahun. "Ini terlalu besar," gumam Harso, mencoba mencerna besarnya konspirasi yang sedang ia hadapi. Tapi pria di hadapannya hanya tersenyum pahit. "Dan mereka akan melakukan apa saja agar ini tidak pernah sampai ke publik," ujarnya, sebelum berdiri dan berjalan pergi tanpa menoleh. Harso hanya bisa memandang punggungnya yang menghilang ke dalam kegelapan, menyadari bahwa ia baru saja memasuki permainan yang jauh lebih berbahaya dari yang pernah ia bayangkan. Malam itu juga, Harso membawa dokumen itu ke apartemennya. Ia mengunci pintu rapat-rapat, menutup tirai jendela, dan mulai memindai setiap lembar bukti dengan hati-hati. Namun, perasaan tidak nyaman mulai merayapi tubuhnya. Semakin ia membaca, semakin ia merasa diawasi. Apakah ini paranoia, ataukah memang ada seseorang yang memperhatikan setiap gerak-geriknya? Dengan tangan gemetar, ia meraih telepon genggamnya dan menghubungi seorang teman lama di kepolisian. "Aku butuh bantuan," katanya lirih, tetapi sebelum sempat melanjutkan, ia mendengar suara klik, sebuah tanda samar bahwa teleponnya sedang disadap. Sejurus kemudian, listrik di apartemennya tiba-tiba padam. Harso terpaku dalam kegelapan, jantungnya berdegup liar. Dari luar, samar-samar terdengar suara langkah kaki yang mendekat. Ia meraba-raba meja, mencari sesuatu yang bisa dijadikan senjata, sebelum akhirnya meraih flash drive tempat ia menyalin sebagian dokumen. Jika sesuatu terjadi malam ini, setidaknya ia harus memastikan bahwa kebenaran tidak ikut mati bersamanya. Tiba-tiba, bunyi ketukan keras menggema di pintunya. 1, 2, 3 ketukan. Harso menahan napas. Ia tahu, sejak saat ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Harso berdiri terpaku di tengah kegelapan. Napasnya tercekat, detak jantungnya bergemuruh di dadanya. Ketukan di pintu terdengar semakin keras, lebih mendesak, seolah orang di luar tidak berniat menunggu jawaban. Ia melirik flash drive yang kini tergenggam erat di tangannya, sadar bahwa benda kecil ini bisa menjadi penyebab kematiannya. Dengan langkah hati-hati, ia berjalan mundur menuju jendela. Jika memang ada orang yang datang untuk membungkamnya, satu-satunya cara untuk bertahan adalah keluar dari tempat ini. Sebuah suara berat terdengar dari luar. "Pak Harso, kami dari kepolisian. Kami hanya ingin berbicara." Kalimat itu seharusnya menenangkan, tetapi justru menyalakan alarm bahaya dalam pikirannya. Ini bukan prosedur biasa. Tidak ada surat perintah, tidak ada identitas yang disebutkan. Ini lebih mirip ancaman terselubung. Harso meraih laptopnya dan memasukkan flash drive ke dalamnya dengan cepat. Jika ia tidak bisa keluar malam ini,
Setidaknya ia harus memastikan bahwa data ini sampai ke seseorang yang bisa dipercaya. Ketukan berubah menjadi gedoran. Tanpa pikir panjang, Harso meraih ponselnya dan mengirim email berisi sebagian dokumen yang sudah ia pindai kepada seorang editor yang ia percayai di surat kabarnya. Namun, sebelum sempat mengirim semuanya, suara dentuman keras terdengar. Pintu apartemennya didobrak. Dalam hitungan detik, 3 pria berbadan tegap berseragam gelap masuk, mata mereka dingin, penuh intensi yang jelas. "Turunkan tanganmu, jangan coba-coba melawan," ujar salah satu dari mereka, suaranya datar, tanpa emosi. Harso tahu bahwa mereka bukan polisi biasa. Ini adalah orang-orang bayangan, pasukan yang bekerja untuk kepentingan mereka yang berkuasa. Dengan tangan gemetar, ia menekan tombol kirim pada emailnya, sebelum dengan cepat mencabut flash drive dan menyelipkannya ke dalam kaos kakinya. Jika mereka mengambil laptopnya, setidaknya ia masih punya satu cadangan. Salah satu pria itu menariknya kasar dan membantingnya ke dinding. "Kau sudah bermain terlalu jauh, Kristanto," bisiknya, wajahnya begitu dekat hingga Harso bisa mencium aroma tembakau dari napasnya. "Kau pikir bisa menyebarkan kebohongan ini tanpa konsekuensi?" Harso tidak menjawab, ia hanya menatap tajam ke arah mereka, meskipun tubuhnya gemetar. Jika mereka ingin menakutinya, mereka harus berusaha lebih keras. Tak lama kemudian, mereka merampas laptopnya, mengacak-acak apartemennya, mencari sesuatu, mungkin dokumen asli, atau bukti lain yang belum ia ketahui. Salah satu dari mereka mengambil ponselnya dan membantingnya ke lantai hingga hancur berkeping-keping. "Anggap ini peringatan," kata pria yang memimpin mereka. "Jika kau masih terus mencampuri urusan ini, kau tidak akan sekadar kehilangan barang-barangmu." Setelah memastikan tidak ada lagi yang bisa mereka ambil, mereka pergi begitu saja, meninggalkan apartemen dalam kekacauan. Harso terhuyung ke lantai, tangannya masih bergetar. Ini bukan lagi sekadar investigasi. Ini adalah perang. Mereka sudah menganggapnya sebagai ancaman, dan itu berarti satu hal, apa yang ia temukan dalam dokumen itu benar-benar berbahaya. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, Harso meraih flash drive yang tersembunyi di kaos kakinya. Ia menatap benda kecil itu sejenak sebelum memasukkannya ke dalam sakunya. Jika mereka pikir mereka bisa menghentikannya dengan ancaman, mereka salah besar. Ini baru permulaan. Pagi harinya, Harso masih terjaga, duduk di meja kerjanya dengan tatapan kosong. Beberapa jam yang lalu, ia sempat berlari melewati lorong-lorong gelap kota, mencari tempat aman untuk menyembunyikan diri. Ponselnya hancur, laptopnya hilang, namun flash drive yang kini tersembunyi di saku jaketnya adalah satu-satunya harapan yang tersisa. Ia tahu, ancaman itu bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk semua yang ingin mengungkap kebobrokan negara ini. Pemerintah tidak hanya berusaha mengontrol informasi, mereka berusaha menghancurkan siapapun yang mencoba melawan mereka. Namun, dengan atau tanpa ancaman, Harso tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Di tangan kirinya, ia menggenggam catatan yang ia temukan di dalam dokumen, sebuah rincian yang membongkar sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar korupsi proyek. Rencana besar yang ia ungkapkan di malam itu, manipulasi hasil pemilu. Data yang ia peroleh menunjukkan bahwa sistem pemilu telah direkayasa sejak bertahun-tahun lalu. Seluruh proses, mulai dari penghitungan suara hingga distribusi dana kampanye, ternyata berada di bawah kendali satu tangan, Partai Demokrasi Indonesia, atau PDI. Ia menatap jalanan yang sibuk di luar jendela apartemennya, bertanya-tanya berapa banyak orang yang bahkan tidak tahu bahwa mereka telah dipermainkan. Pemilu yang mereka percayai sebagai simbol demokrasi, ternyata hanya menjadi sandiwara yang disutradarai oleh kekuatan yang tak terlihat. Sumber-sumber yang ia temui dalam beberapa hari terakhir memberi petunjuk bahwa partai penguasa tidak hanya memiliki kendali atas politik, tapi juga atas sistem pemilu itu sendiri. Ini adalah skema besar yang melibatkan data elektronik, manipulasi pemilih, hingga rekayasa penghitungan suara. Pagi itu,
ia menerima sebuah pesan dari rekannya yang masih bekerja di surat kabar. Pesan itu singkat namun jelas, ada pertemuan besar malam ini. Datanglah. Tanpa banyak berpikir, Harso langsung mengatur rencana. Jika ia ingin mendapatkan lebih banyak bukti, pertemuan itu adalah kunci. Namun, ia tahu, risiko semakin besar. Meskipun demikian, ia tidak bisa mundur. Kebenaran ini harus disampaikan, tidak peduli apapun yang terjadi. Sore hari, Harso tiba di sebuah gedung tua yang terletak di sudut kota. Tidak ada tanda-tanda mencolok, hanya sebuah pintu kaca kecil dengan tulisan, "Rapat Umum". Begitu masuk, suasana langsung terasa berat. Beberapa pria berpakaian rapi berdiri di sudut ruangan, berbicara dengan suara pelan. Mereka semua adalah orang-orang dari dunia yang tidak pernah ia kenal, para pelaku di balik layar, mereka yang mengendalikan segalanya. Seseorang menyapanya dan memberinya isyarat untuk duduk. "Harso," suara itu terdengar familiar. Ia menoleh dan mendapati seorang tokoh penting dari partai yang selama ini ia idolakan, seorang anggota dewan yang selalu ia anggap sebagai pahlawan. "Aku tahu apa yang kamu cari," lanjutnya dengan nada yang berbeda dari biasanya, penuh misteri. "Tapi kamu harus berhati-hati. Apa yang akan kamu temukan akan lebih berbahaya daripada yang kamu kira." Harso merasa seolah terjatuh ke dalam perangkap. Semua yang ia tahu tentang dunia politik selama ini tiba-tiba terasa seperti kebohongan besar. Orang yang selama ini ia anggap sebagai pejuang rakyat, ternyata terlibat dalam permainan busuk yang jauh lebih besar. Ia menatapnya tajam. "Apa yang sebenarnya terjadi dengan pemilu kita?" tanyanya dengan suara bergetar, meskipun ia berusaha menutupi rasa takutnya. Tanggapan yang ia terima membuat darahnya mendidih. "Kau tahu, Harso, ini bukan tentang siapa yang menang atau kalah dalam pemilu. Ini tentang kontrol. Pemilu kita adalah alat untuk memastikan siapa yang berkuasa tetap berkuasa. Semua sudah diatur, dari awal hingga akhir. Angka-angka itu hanya angka. Semua orang bisa dibeli, dan suara-suara itu tidak pernah bebas." Kata-kata itu menggema di telinganya. Selama ini, ia hanya melihat lapisan luar dari kebenaran, tetapi kini ia menyadari bahwa ia sedang menggali lubang yang sangat dalam, yang tidak akan bisa ia keluar begitu saja. Dengan satu keputusan salah, hidupnya bisa berakhir, dan negara ini akan terus terperangkap dalam sistem yang ia coba ungkap. Tapi satu hal yang pasti, Harso Kristanto tidak akan mundur. Ia sudah terlalu jauh untuk berhenti sekarang. Pulang dari pertemuan itu, Harso merasa dunia di sekelilingnya berputar. Ia melangkah cepat di trotoar, menghindari tatapan orang-orang yang sibuk dengan rutinitas mereka, namun pikirannya penuh dengan gambaran yang lebih besar, sebuah konspirasi yang jauh lebih gelap dari yang ia bayangkan. Apa yang baru saja didengarnya dari anggota dewan itu mengubah segalanya. Tidak hanya manipulasi pemilu, tetapi sebuah jaringan kekuasaan yang menghubungkan setiap elemen. Negara, politik, bisnis, militer, semua berada di bawah kendali satu kelompok elit yang telah mengatur segalanya sejak lama. Di mobilnya, Harso membuka kembali dokumen yang telah ia salin. Rekaman percakapan yang ia terima tadi malam membongkar lebih banyak lapisan kebenaran yang tersembunyi. Nama-nama besar yang sebelumnya hanya tampak sebagai simbol kekuatan politik, ternyata terlibat dalam permainan yang jauh lebih besar. Di balik proyek infrastruktur yang melibatkan triliunan rupiah, ada konglomerat-konglomerat besar yang tak hanya menguasai pasar, tetapi juga media, bahkan aparat penegak hukum. Harso mulai melihat pola yang jelas, negara ini bukan dikelola oleh pemerintahan yang dipilih rakyat, tetapi oleh satu kelompok bayangan yang mengendalikan segalanya dari balik layar. Kepala negara, yang selalu tampil di depan publik dengan retorika demokratis, ternyata adalah pion yang dikendalikan oleh tangan-tangan tersembunyi. Orang-orang ini, yang dipimpin oleh beberapa tokoh dari dalam partai penguasa, memiliki pengaruh yang begitu besar sehingga mereka bisa mengubah keputusan-keputusan penting tanpa seorang pun menyadarinya. Semua yang terjadi dalam politik negara ini, semua pergerakan kebijakan, sebenarnya sudah diprogram sebelumnya.
Hanya ada satu tujuan, kekuasaan yang abadi. Malam itu, Harso tidak tidur. Ia terus menggali informasi, menghubungi sejumlah orang dalam dunia politik dan bisnis yang mungkin bisa membantunya mengungkap lebih jauh. Namun, semakin ia mencari, semakin ia merasa bahwa dirinya semakin terperangkap. Tidak hanya ancaman dari pihak luar yang ia hadapi, tapi juga keraguan dalam dirinya sendiri. Apakah ia cukup kuat untuk menghadapi kekuatan besar ini? Setiap langkah yang ia ambil semakin dekat dengan bahaya yang tidak bisa dihindari. Esoknya, ketika Harso datang ke kantornya, ia disambut dengan tatapan aneh dari kolega-koleganya. Ada yang menghindar, ada yang melihatnya dengan curiga. Tiba-tiba, suasana di tempat kerjanya terasa begitu tegang. Harso tahu, mereka pasti sudah tahu bahwa ia tengah menggali sesuatu yang sangat berbahaya. Ia berjalan menuju meja editornya, mencari konfirmasi bahwa semua yang ia temukan bisa dipublikasikan. Tetapi editor tersebut, seorang pria yang telah lama menjadi mentor Harso, hanya menggelengkan kepala. "Jangan coba-coba, Harso," kata editor itu dengan suara pelan, namun tegas. "Mereka sudah tahu tentangmu. Dan jika kau terus melangkah, tak hanya karirmu yang akan hilang, nyawamu juga akan terancam." Harso menatapnya dengan penuh kebingungan. "Maksudmu?" tanyanya, hampir tidak percaya. "Ada yang lebih besar dari sekadar artikel, lebih besar dari sekadar politik. Mereka memiliki semua uang, kekuasaan, dan media. Jika kau melawan mereka, mereka akan menghancurkanmu." Harso merasa dikhianati. Editor yang selama ini ia anggap sebagai teman, ternyata juga berada di bawah tekanan. Tak ada yang benar-benar aman. Semua orang yang ia percayai, baik di dunia politik maupun media, ternyata terikat dalam jaringan ini. Namun, harapan Harso tidak pudar. Ia tahu bahwa kebenaran ini harus sampai ke tangan rakyat, tidak peduli dengan resikonya. "Kau boleh takut, tapi aku tidak bisa mundur sekarang," jawab Harso dengan suara yang lebih keras, seakan memantapkan tekadnya. Dengan langkah pasti, ia meninggalkan kantor itu, walaupun ia tahu bahwa setiap detiknya ia semakin dekat dengan ancaman yang lebih besar. Namun, di balik ketakutan dan keraguan yang menghimpit, Harso merasa ada satu hal yang tidak bisa dicuri, keinginannya untuk membongkar kebohongan besar ini. Sekali lagi, ia harus memilih, tetap diam dan membiarkan negara ini terus terkendali oleh kekuatan gelap, atau melawan meskipun itu berarti kehilangan segalanya. Malam itu, Harso berjalan menyusuri jalanan Jakarta yang dipenuhi lampu-lampu neon yang memantul di genangan air hujan. Ketika ia menatap layar ponselnya, jantungnya berdebar. Ada pesan yang muncul, singkat namun jelas, "Mereka tahu. Pindah sekarang, atau kamu akan hilang." Pesan itu datang dari nomor yang tak dikenal, namun Harso yakin itu bukan ancaman kosong. Selama beberapa hari terakhir, perasaan dikejar-kejar semakin menghimpit. Setiap sudut kota seakan menjadi saksi bisu dari perjalanannya mencari kebenaran. Tetapi ia tahu, jika ia mundur, maka keadilan yang ia perjuangkan akan hilang begitu saja, terkubur dalam kebohongan besar yang terus dilestarikan oleh kekuasaan yang tidak pernah berhenti bekerja. Namun, ketika ia hendak menghubungi teman-temannya untuk minta perlindungan, teleponnya mendadak mati. Layar gelap, tak ada respons sama sekali. Ada rasa takut yang menyusup ke dalam hatinya, namun ia tak punya waktu untuk berpikir panjang. Langkahnya semakin cepat, pikirannya semakin kacau. Seperti ada yang mengintai setiap gerakannya, namun ia tidak tahu siapa, atau bagaimana, musuh-musuhnya bisa tahu begitu banyak. Apakah mereka memonitor setiap aktivitasnya? Ataukah ada mata-mata di antara orang-orang terdekatnya? Sampai di sebuah tempat yang sepi, Harso berhenti sejenak. Ia memandangi flash drive di sakunya. Itu adalah satu-satunya bukti yang bisa menghancurkan jaringan kekuasaan ini. Namun, semakin dekat ia dengan kebenaran, semakin besar risikonya. Semua yang ia temui, baik teman maupun musuh, ternyata berada dalam bayang-bayang sebuah sistem yang sangat terstruktur.
Bahkan orang yang ia anggap teman pun bisa saja menjadi bagian dari permainan besar ini. Tak ada tempat yang aman, tak ada orang yang bisa dipercaya sepenuhnya. Lalu, tiba-tiba sebuah mobil hitam berhenti di depannya. Dari dalam, seorang pria bertubuh tegap turun dengan langkah pasti, mengenakan jas rapi dan kacamata hitam meskipun malam telah larut. Pria itu mendekat dengan tatapan dingin yang langsung membuat darah Harso membeku. "Kau tahu apa yang harus dilakukan, kan?" katanya dengan suara yang lebih terdengar seperti perintah daripada pertanyaan. Harso menatapnya, tidak bisa berkata apa-apa. Di balik kacamata hitam itu, Harso bisa merasakan bahwa pria ini adalah bagian dari jaringan yang lebih besar, orang yang tak terjangkau oleh hukum. "Tolong, aku tidak punya waktu untuk permainan ini," Harso akhirnya berkata, mencoba mengalihkan perhatian pria itu. Ia tahu, semakin lama ia bertahan, semakin besar peluangnya untuk diserang. "Aku hanya ingin memastikan semua orang tahu apa yang terjadi dengan pemilu kita, dengan negara ini. Semua orang harus tahu kebenarannya." Pria itu tersenyum sinis, seolah mendengar lelucon konyol. "Kebenaranmu sudah cukup merusak, Kristanto. Sekarang, lebih baik serahkan apa yang kau punya. Jika tidak, kau akan lebih banyak merusak dirimu sendiri," katanya sambil melangkah mendekat. Seketika, Harso merasa seluruh dunia seperti terhenti. Semua yang ia percayai, segala upaya, bahkan segala kebenaran yang telah ia kumpulkan, terasa begitu tidak berarti dibandingkan dengan ancaman yang kini dihadapi. Ia merasa terpojok, tidak ada jalan keluar. Namun, jauh di dalam dirinya, ada satu bagian yang menolak untuk menyerah. "Aku tidak akan berhenti. Bahkan jika aku harus mati, orang-orang harus tahu," gumamnya dalam hati. Ia tahu, jika ia menyerahkan data itu sekarang, permainan ini akan selesai untuk mereka, bukan untuknya. Tetapi seiring pria itu semakin dekat, Harso merasakan ketegangan dalam tubuhnya. Tanpa berpikir panjang, ia berbalik dan berlari ke dalam gang sempit yang gelap. Langkah kaki pria itu terdengar mengejarnya dari belakang. Dengan napas yang terengah-engah, Harso berlari lebih cepat, berusaha mencari jalan keluar. Namun, gang-gang di sekitar tempat ini terasa seperti labirin. Tanpa ujung, ia hanya bisa berlari, berharap bisa menemukan cara untuk meloloskan diri dari cengkraman kekuasaan yang begitu kuat. Dan tepat ketika ia merasa sudah kelelahan, seberkas cahaya mobil menyinari jalanannya. Ia berhenti, menoleh, dan melihat sosok yang ia kenal. Seorang wanita, yang pernah menjadi bagian dari pertemuan-pertemuan rahasia yang ia ikuti, tiba-tiba muncul di hadapannya. "Ikuti aku," katanya dengan suara penuh keyakinan. Tanpa ragu, Harso mengikuti langkah wanita itu, menyadari bahwa ia baru saja mendapatkan kesempatan kedua. Namun, apakah wanita ini benar-benar bisa dipercaya, ataukah ia juga bagian dari permainan besar ini? Pertanyaan itu menghantui setiap langkah mereka ke depan. Malam itu, Harso dan wanita misterius itu berlari sejauh mungkin, menyusuri jalanan sempit di kawasan Jakarta yang sudah hampir mati. Lampu-lampu jalan yang berpendar samar memberikan sedikit petunjuk arah, tetapi bayang-bayang kegelapan seperti mengejar mereka. Wanita itu, yang ternyata bernama Mira, bergerak cepat, seolah sudah mengetahui jalan ini dengan sangat baik. Harso, meskipun lelah dan panik, tetap mengikuti. Setiap detik terasa seperti hidup dan mati, dan ia tahu, jika ia kehilangan jejaknya, ia tidak akan pernah mendapatkan kesempatan kedua. "Siapa mereka?" Harso berbisik dengan napas yang terengah-engah. "Kenapa mereka ingin membunuhku?" Mira tidak menjawab segera. Ia hanya melangkah lebih cepat, membimbing Harso melalui lorong-lorong gelap yang penuh dengan bau sampah dan deru kendaraan di kejauhan. Baru setelah beberapa menit, ketika mereka hampir mencapai ujung gang yang lebih terang, Mira berhenti sejenak dan menatapnya. "Mereka adalah bagian dari jaringan yang sudah ada sejak lama, Harso. Mereka mengendalikan hampir setiap aspek kehidupan di negara ini. Dari ekonomi, media, hingga kekuasaan politik.
Mereka tidak akan membiarkan siapapun mengganggu sistem yang telah mereka bangun. Harso menelan ludahnya. Ia tidak bisa membayangkan betapa luasnya jaringan ini. Ia tahu bahwa semua yang ia temukan, semua yang ia ungkapkan kepada dunia, bisa mengancam semua orang yang terlibat. Tetapi, ada satu pertanyaan yang mengganggu hatinya. Dan kamu, apa tujuanmu? Kenapa membantu aku? Mira memandangnya tajam. Karena aku tidak ingin mereka menang. Karena aku percaya, masih ada harapan untuk mengubah semuanya, meskipun itu sangat kecil. Mira menarik Harso ke dalam sebuah ruangan yang sempit, hampir tersembunyi dari pandangan siapapun. Di sana, beberapa orang yang tidak dikenal duduk di meja panjang, terlihat serius dan diam. Harso merasa suasana yang penuh ketegangan ini semakin berat. Ini tempat yang aman? Tanyanya ragu. Mira mengangguk. Untuk sementara. Tapi waktu kita terbatas. Mereka sudah tahu kamu masih hidup. Dan mereka pasti akan melacak kita. Salah seorang dari meja panjang itu, seorang pria parubaya yang mengenakan jas lusuh, berdiri dan mendekat. Harso Kristanto, katanya, suaranya berat dan penuh kewaspadaan, kamu sudah menggali terlalu dalam. Apa yang kamu temukan bukan hanya soal pemilu, itu soal eksistensi mereka. Mereka yang mengendalikan semuanya, mereka yang menentukan siapa yang hidup dan siapa yang mati. Mereka tidak akan membiarkanmu mengungkapkan kebenaran. Harso menatap pria itu dengan tatapan tajam. Lalu apa yang harus saya lakukan? Saya tidak bisa berdiam diri, saya tidak bisa membiarkan ini terjadi. Negara ini harus tahu. Pria itu menghela napas panjang, menatap Mira sejenak sebelum kembali menatap Harso. Mereka sudah menunggu untuk menghancurkanmu sejak kamu mulai menyelidiki. Tapi ada cara untuk membongkar semua ini, meskipun itu akan memerlukan pengorbanan besar. Harso merasa ada yang berat di dalam dadanya. Mengungkap kebenaran memang harus dilakukan, tetapi ia juga tahu betul bahwa setiap langkah ke depan kini bisa berarti akhir dari segalanya, bagi dirinya, bagi orang-orang yang ia sayangi, bahkan bagi negara yang selama ini ia perjuangkan. Di ruang yang penuh ketegangan itu, Mira memegang bahunya dengan kuat. Kamu harus siap, Harso. Mereka tidak akan berhenti. Kita akan menggunakan semua bukti yang kamu punya, tapi kita juga harus siap menghadapi kemungkinan terburuk. Seketika, seberkas cahaya dari luar menerangi ruang itu, dan suara langkah kaki terdengar mendekat. Semua orang terdiam. Harso merasakan ketegangan yang semakin menebal di udara. Mereka sudah datang. Waktu mereka hampir habis. Kini, tak ada pilihan lain selain berjuang dengan semua yang mereka miliki, atau menyerah dan membiarkan kekuasaan itu terus mengendalikan segalanya. Keputusan itu, terlepas dari betapa berbahayanya, kini ada di tangan Harso. Detak jantung Harso semakin cepat saat suara langkah kaki di luar semakin jelas. Ia bisa merasakan udara yang begitu tegang, seolah setiap detik yang berlalu bisa menjadi detik terakhirnya. Mira menggenggam tangannya dengan erat, memberi isyarat untuk tetap diam. Para pria yang ada di ruangan itu sudah mengeluarkan senjata dari balik pakaian mereka, bersiap menghadapi apapun yang datang. Siapapun yang datang, kita harus bertahan. Ini pertaruhan hidup dan mati, kata salah satu dari mereka dengan suara rendah namun penuh ketegasan. Harso memandang mereka satu persatu. Mereka bukan orang biasa, melainkan mereka yang sudah terbiasa dengan pertarungan besar, baik secara fisik maupun mental. Tapi meski begitu, Harso tahu bahwa pertarungan ini lebih dari sekadar nyawa. Ini adalah tentang masa depan negara ini, tentang kebohongan yang selama ini disembunyikan dari rakyat. Ia memutuskan untuk tidak mundur, meskipun segala ancaman terus menghimpit. Kita harus bergerak sekarang. Jika kita menunggu lebih lama, mereka akan menemukan kita, katanya dengan suara bergetar namun penuh tekad. Suara ketukan pintu terdengar keras, membuat suasana semakin mencekam. Mira menoleh pada Harso, memberi isyarat untuk bersiap. Semua orang di dalam ruangan itu mempersiapkan diri, mengatur posisi agar siap menghadapi kemungkinan terburuk.
Harso merasa matanya mulai menyesap kelelahan, namun semangatnya tidak surut. Ia telah melihat begitu banyak kebohongan selama ini, dan sekarang adalah waktunya untuk mengungkap kebenaran, apapun yang terjadi. Pintu itu terbuka dengan suara gemeretak, dan di sana berdiri 5 pria berseragam hitam, wajah mereka tertutup masker. Tanpa berkata sepatah kata pun, mereka mulai menyerbu ruangan, senjata terhunus, siap menembak siapa saja yang menghalangi mereka. Harso berusaha menghindari ketegangan yang mencekam itu, menahan nafas, dan mencoba mencari celah untuk bergerak. Namun, sebelum ia sempat bergerak, salah satu pria itu mengarahkannya pada Mira dengan tatapan tajam. "Kamu tahu apa yang harus kau lakukan, Mira," katanya dingin. Mira menatap pria itu, matanya tidak goyah. "Kau tahu, ini bukan hanya soal kami. Ini soal semua orang yang akan jatuh ketika kalian terus berkuasa. Ini soal negara ini," jawab Mira dengan ketegasan yang mengejutkan. Pria itu hanya tertawa sinis. "Kalian berpikir bisa mengubah apapun. Kalian hanya sekelompok orang yang akan jatuh seperti yang lainnya. Kami sudah menunggu terlalu lama untuk membiarkan hal ini terganggu." Di saat yang sama, Harso merasakan panas yang mendera di dadanya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa hanya berdiri dan menunggu. Ia harus melakukan sesuatu, meskipun itu berarti mengambil risiko yang lebih besar. Tanpa ragu, ia melangkah maju dan memecahkan kaca di meja sebelahnya, mengambil kabel yang terhubung ke sistem komunikasi yang ada di ruangan itu. "Kalian bisa menghancurkan kami, tapi kebenaran akan tetap terungkap. Tidak ada yang bisa menghentikan itu," kata Harso dengan suara penuh keyakinan. Namun, sebelum ia sempat menghubungi seseorang atau mengirimkan informasi yang ia miliki, pria bertopeng itu sudah melangkah cepat, memegang lengannya dan mendorongnya ke dinding. "Berhenti, tidak ada yang akan tahu apa yang kau coba lakukan. Ini adalah akhir dari permainanmu." Harso merasakan darahnya mendidih. Ia tidak bisa menyerah. Rasa takut itu tak lagi menguasainya. Hanya satu hal yang ada di dalam pikirannya, membuka mata dunia terhadap kejahatan yang telah lama tersembunyi. Mira, yang melihat Harso terpojok, bergerak cepat. Dalam sekejap, dia melompat ke arah pria yang memegangi Harso, merebut senjata yang ada di tangannya, dan menembak ke udara, membuat semua orang terkejut. "Pergi!" teriaknya pada Harso, yang akhirnya menyadari kesempatan itu. Mereka tidak memiliki waktu lebih lama lagi. Dengan segenap kekuatan, Harso berlari, sementara Mira menghalangi mereka, berusaha memberi waktu. Setiap detik yang berlalu seperti berlomba dengan kehidupan mereka. Harso tahu, ini bukan hanya tentang dirinya lagi, ini adalah perjuangan yang lebih besar daripada itu. Harso berlari tanpa menoleh, hanya berfokus pada langkahnya yang cepat. Setiap jejaknya menggema di lorong-lorong gelap yang seolah semakin panjang dan mematikan. Di belakangnya, suara langkah kaki berat dan terengah-engah menambah ketegangan yang sudah begitu mencekam. Ia bisa merasakan kehadiran para pengejarnya yang tidak akan berhenti sampai ia ditangkap, atau lebih buruk lagi, dihancurkan. Namun, ada satu hal yang menguatkan langkahnya. Ia tahu kebenaran yang ia bawa harus sampai kepada rakyat, apapun harga yang harus ia bayar. Tiba-tiba, seberkas cahaya terang menyinari wajahnya. Sebuah mobil hitam melaju kencang menuju arah yang sama, dan Harso tahu, itu adalah jalan keluar satu-satunya. Ia berlari lebih cepat, tidak peduli betapa lelahnya tubuhnya. Di dalam mobil itu, Mira sudah menunggu, matanya memancarkan ketegasan yang sama seperti sebelumnya. Saat Harso masuk ke dalam, Mira menoleh padanya dengan serius. "Mereka tidak akan menyerah. Kita harus bergerak sekarang juga." Mobil melaju cepat, menembus jalanan Jakarta yang mulai padat dengan kendaraan, namun Harso tidak bisa merasa tenang. Di dalam hatinya, perasaan gelisah semakin menguasai. Mereka sedang berada dalam pelarian, namun bukan hanya dari pengejaran fisik. Mereka melawan sebuah sistem yang begitu besar dan kuat, yang selalu memiliki cara untuk menghancurkan siapapun yang berani menentangnya. "Apa yang akan kita lakukan sekarang?" tanya Harso dengan suara tegang,
berusaha mengontrol pikirannya yang penuh kekacauan. Mira menatapnya dengan tajam, seakan sudah menunggu pertanyaan itu. Ada satu tempat yang aman, tempat kita bisa mengumpulkan semua bukti dan mengirimkannya ke luar negeri. Itu satu-satunya cara untuk memastikan kebenaranmu sampai ke seluruh dunia, sebelum mereka menutup semua saluran informasi yang ada. Harso merasa sedikit lega mendengar kata-kata itu, meski ia tahu bahwa tempat yang dimaksud pasti jauh lebih berbahaya daripada yang ia bayangkan. Jika kita gagal, semuanya akan sia-sia. Tidak hanya bagi kita, tapi untuk seluruh negara ini, tambah Mira dengan nada yang serius. Harso mengangguk, matanya dipenuhi tekad yang membara. Ia tahu bahwa ini adalah titik balik dari perjuangannya. Tidak ada lagi waktu untuk ragu. Setiap detik yang berlalu adalah kesempatan yang semakin mengecil untuk mengungkapkan kebenaran. Namun, tak lama setelah itu, sebuah suara memecah ketegangan di dalam mobil. Harso, mereka sudah tahu kita pergi. Kita sudah dibuntuti. Pria di kursi depan, yang ternyata adalah salah satu anggota kelompok yang membantu mereka, memberi peringatan. Jantung Harso berdegup kencang. Ini bukan sekadar pelarian biasa. Mereka sekarang berada di tengah medan pertempuran antara kehidupan dan kematian, antara kebenaran dan kebohongan. Ia menoleh ke Mira, yang tampak lebih tenang dari sebelumnya, namun matanya penuh kecemasan. Kita harus bertindak cepat, kata Harso, memutuskan. Jika kita terus berlari, kita hanya akan semakin terjepit. Kita harus menyerang, membuat mereka terguncang. Mira terdiam sejenak, menilai situasi. Aku tahu tempat yang bisa memberi kita keunggulan, tapi itu penuh risiko. Jika kita salah langkah, kita semua bisa mati di sana. Namun, Harso tidak bisa mundur. Kita tidak punya pilihan, jawabnya dengan suara tegas, yang membuat semua orang dalam mobil merasa segan. Ini adalah satu-satunya kesempatan kita untuk menghentikan mereka. Beberapa detik kemudian, mobil berbelok tajam, memasuki sebuah jalan sempit yang menuju ke tempat yang lebih terlindung. Mereka berada di luar radar, namun mereka juga tahu, tidak ada tempat yang benar-benar aman dari ancaman jaringan yang begitu besar dan terorganisir ini. Sesampainya di lokasi, mereka segera menyusun rencana. Harso menghubungi beberapa kontak terakhir yang masih bisa diandalkan, berharap bisa mengirimkan bukti yang mereka miliki. Mira, bersama beberapa orang lainnya, menyusun langkah-langkah pengamanan untuk memastikan mereka tidak ditemukan. Tetapi waktu yang mereka miliki semakin sedikit, dan Harso bisa merasakan ancaman yang semakin dekat. Di tengah ketegangan yang semakin tinggi, ia tahu satu hal, jika mereka berhasil, kebenaran akan terbuka, dan kekuasaan yang selama ini bersembunyi di balik bayang-bayang akan terbongkar. Namun, jika mereka gagal, mereka akan menjadi bagian dari sejarah kelam yang tidak akan pernah diketahui oleh siapapun. Pagi itu, langit Jakarta tampak kelabu, dan udara yang penuh dengan polusi hanya menambah berat beban yang dipikul Harso. Di tempat persembunyian yang tersembunyi di balik bangunan tua, ia duduk di depan laptop, mencoba mengirimkan file-file yang berisi bukti-bukti korupsi dan konspirasi yang telah ia kumpulkan selama ini. Tangannya gemetar, namun tekadnya lebih kuat daripada rasa takut yang menghimpit dada. Di luar, langkah-langkah kaki terdengar, dan Harso tahu waktu mereka semakin habis. Mereka harus segera mengirimkan bukti tersebut ke dunia, sebelum semuanya tertutup rapat oleh kekuasaan yang tak terlihat. Mira berdiri di dekat pintu, matanya terus mengawasi setiap gerak-gerik di luar. Mereka sudah semakin dekat, katanya, suaranya teredam oleh ketegangan yang menyelimuti ruangan itu. Jika kita tidak bergerak sekarang, kita akan terperangkap. Harso mengangguk, meskipun hatinya berdebar hebat. Ia tahu, setiap pilihan yang mereka ambil sekarang adalah pertaruhan antara hidup dan mati. Tetapi ia tidak bisa mundur. Selama ini, ia hanya bisa menyaksikan bagaimana negara ini dihancurkan dari dalam oleh orang-orang yang tidak punya hati, dan kini, ia punya kesempatan untuk mengubah semuanya. Layar laptop yang dihadapinya tiba-tiba berkedip, dan sebuah pesan muncul di layar, kirim sekarang,
atau kamu akan kehilangan kesempatan terakhir. Harso menelan ludah, menatap file yang telah siap terkirim. Namun, rasa khawatir masih menggerogoti pikirannya. Bagaimana jika mereka mengendus kita? Bagaimana jika mereka tahu kita akan mengirimkannya? Tanya Harso, hampir berbisik. Mira menatapnya dengan tajam. Tidak ada waktu lagi. Jika kita tidak melakukannya sekarang, semuanya akan sia-sia. Tiba-tiba, suara tembakan terdengar dari luar, membuat jantung Harso melompat. Segera, ia menekan tombol kirim, mengirimkan semua bukti yang mereka kumpulkan kepada jaringan internasional yang bisa mempublikasikan kebenaran ke seluruh dunia. Namun, detik-detik setelahnya terasa seperti berlarian di tepi jurang. Mereka sudah terlambat, atau mungkin saja itu hanya permulaan dari teror yang lebih besar. Pintu ruangan yang sempit itu terbuka dengan keras, dan 5 pria bertopeng masuk, senjata terhunus. Mereka sudah tahu, segalanya telah terungkap, tidak ada jalan keluar. Berikan semua bukti itu. Salah satu pria bertopeng itu berteriak, mendekat dengan langkah pasti. Harso merasakan ketegangan yang semakin mengancam. Jika kamu berpikir bisa menang melawan kami, kamu salah, tambah pria itu, sambil tersenyum sinis. Mira, yang berdiri di samping Harso, menggenggam senjata di tangannya dengan kuat. Kebenaran tidak bisa dibungkam selamanya, jawabnya tegas. Kami sudah membuat pilihan kami, dan kami tidak akan mundur. Dengan kecepatan yang tidak terduga, Mira menembak ke udara, menciptakan kepanikan di antara pria-pria bertopeng itu. Namun, sebelum mereka bisa bereaksi, Harso berlari ke jendela, melompat keluar ke atap bangunan. "Harso, jangan!" teriak Mira, namun ia tahu tidak ada pilihan lain. Mereka harus berpisah untuk memberikan kesempatan. Harso melompat ke sisi lain, berlari menuju jalanan yang lebih aman, berusaha menghindari pengejaran yang semakin dekat. Di luar, dunia terasa semakin jauh dari harapan. Harso berlari tanpa arah, dipenuhi ketakutan dan harapan yang beradu dalam benaknya. Ia tahu bahwa tak ada lagi yang bisa ia percayai selain dirinya sendiri. Namun, di satu sisi, ada secercah harapan. Kebenaran yang telah ia kirimkan kini tidak bisa dihentikan. Setiap detik yang berlalu semakin mendekatkan pada titik puncak, tetapi ia juga tahu, setiap detik yang berlalu juga semakin dekat dengan kejatuhannya. Dunia ini mungkin akan berubah, tapi apakah ia akan selamat untuk melihatnya? Itu adalah pertanyaan yang kini menggantung di atas kepalanya. Harso terus berlari dengan napas tersengal-sengal, menyusuri gang-gang sempit Jakarta yang penuh dengan kegelapan. Pikirannya penuh dengan kecemasan, namun ada satu hal yang terus mendorongnya, kebenaran yang telah dikirimkan. Ia tidak tahu apakah itu sudah cukup untuk mengubah nasibnya, tetapi ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri segala kebohongan yang telah merusak negara ini selama bertahun-tahun. Tidak peduli jika nyawanya terancam, ia tidak bisa mundur. Namun, meskipun ia berlari dengan sekuat tenaga, Harso tahu bahwa ia tidak bisa melarikan diri dari apa yang telah ia mulai. Suara mesin mobil yang mendekat memaksanya untuk berhenti sejenak, sembunyi di balik tumpukan sampah di sudut jalan. Ia menahan napas, menunggu mobil itu melewati dirinya. Setiap detik terasa seperti waktu yang terhenti, seolah dunia sekelilingnya hanya berputar di sekitar ancaman yang menghantui. Di kejauhan, Harso bisa melihat bayangan mobil yang dipenuhi oleh pria-pria bertopeng, mobil yang pasti berisi mereka, pemburu yang tidak akan berhenti sampai mereka menangkapnya. Suara mesin itu akhirnya menghilang, tetapi ketakutan di hatinya tetap menguasai. Tidak hanya karena pengejaran yang semakin dekat, tapi juga karena fakta bahwa ia tahu, jika mereka menangkapnya, seluruh dunia akan kehilangan harapan untuk mengetahui kebenaran. Ketika Harso kembali berjalan, ia teringat kata-kata Mira, "Jika kita gagal, kita akan menjadi bagian dari sejarah kelam yang tidak akan pernah diketahui siapapun." Tidak ada yang lebih menakutkan baginya daripada menjadi bagian dari cerita yang terkubur dalam diam, terkubur oleh kekuasaan yang tak terlihat.
Ia merasa ada beban besar yang harus ia pikul, dan semakin lama, semakin terasa betapa beratnya. Namun, seiring dengan perasaan itu, ada juga rasa tekad yang semakin menguat. Tiba-tiba, ponselnya bergetar di dalam saku jaketnya. Dengan cepat ia mengeluarkannya dan melihat sebuah pesan singkat. "Harso, kamu masih hidup. Kita harus bertemu, sekarang. Juga, ada yang perlu kamu tahu." Pesan itu berasal dari seseorang yang ia kira sudah lama hilang dari kehidupannya, Andra, seorang jurnalis yang juga ikut mengungkapkan kebenaran tentang konspirasi besar ini. Harso tahu, jika Andra masih hidup dan ingin bertemu, itu berarti sesuatu yang besar sedang terjadi. Ia segera menuju tempat yang telah ditentukan. Perjalanan menuju lokasi itu penuh dengan kecemasan, namun Harso tahu ia tidak punya pilihan selain mengikuti petunjuk yang ada. Ketika akhirnya ia tiba di sebuah kafe tua yang sepi di pinggiran kota, ia melihat sosok Andra duduk di sudut, mengamati sekeliling dengan waspada. "Harso, kau datang lebih cepat dari yang aku kira," ujar Andra, sambil menyeruput kopi yang sudah dingin. "Tapi kita tidak punya banyak waktu. Apa yang kau kirimkan, itu hanya permulaan. Mereka tidak akan diam begitu saja." Harso duduk di meja, memandang Andra dengan cemas. "Apa maksudmu? Bukankah kita sudah membuka semuanya?" tanya Harso, namun Andra hanya menggelengkan kepala. "Itu baru permulaan, Harso. Mereka memiliki jaringan yang lebih luas dari yang kita bayangkan. Kekuasaan mereka tersebar di seluruh lapisan, dan sekarang mereka akan mengarahkan seluruh sistem untuk menghancurkan bukti-bukti itu. Mereka tak akan berhenti sampai semuanya tertutup rapat." Perasaan gelisah merayapi Harso. Jika kebenaran itu benar-benar terancam, maka mereka hanya memiliki sedikit waktu sebelum segala usaha mereka menjadi sia-sia. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya Harso, suaranya penuh tekad. Andra menatapnya tajam, seolah menilai apakah Harso siap untuk mengambil langkah berikutnya. "Kita harus tembus lebih dalam lagi. Mengungkap siapa yang ada di balik semua ini. Jika kita tidak bisa menyerang inti masalahnya, kita akan terus diburu sampai tak ada jejak yang tertinggal." Harso merasakan perasaan yang sama seperti sebelumnya, tidak ada pilihan selain maju. Mereka akan membuka jaringan kekuasaan yang tak terlihat itu, sekalipun harus